Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal seleksi P3K untuk rekan-rekan guru yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Baiklah, kita mulai dari poin pertama yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa tidak ada SKD. Tidak ada seleksi kompetensi dasar seperti dengan soal-soal seleksi CPNS di mana ada SKD dan SKB. Artinya tidak akan ada tes TIU, tes intelijensi umum ya, kemampuan pengetahuan umum, TWK dan TKP. Tidak ada seperti itu. Jadi nanti langsung ke bidang seperti itu. Nah, selanjutnya poin kedua, kisi-kisi yang pertama harus teman-teman ketahui bahwa akan ada soal tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga pengajar dalam mengelola proses pembelajaran para peserta didiknya. Jadi saya rasa kalau kemampuan atau materi pedagogik ini sudah sering kita temukan, baik di soal-soal UKG maupun di soal-soal PPG bagi teman-teman yang sudah pernah ikut PPG. Nah, selanjutnya seperti apa kompetensi pedagogik itu, ada beberapa poin yang kami jabarkan di sini. Ini bisa menjadi tambahan informasi untuk kita gali sebagai kisi-kisi. Yang pertama adalah menguasai karakteristik peserta didik. Jadi seorang guru harus menguasai karakter dari setiap peserta didik, termasuk karakter pembelajarannya. Misalnya ada siswa yang auditory, ada visual. Selanjutnya menguasai teori dan prinsip pembelajaran. Kemudian pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran, pengembangan potensi peserta didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian dan evaluasi. Ini adalah beberapa 7 unsur, ada 7 unsur kompetensi pedagogik yang menjadi bagian dari kompetensi pedagogik itu yang sangat penting untuk diketahui oleh guru, bukan hanya untuk tes seleksi ya, tapi dengan mengetahui kompetensi-kompetensi ini kita akan lebih mudah dalam mendidik siswa-siswa kita. Selanjutnya, ini adalah contoh soal pedagogi yang bisa kami tampilkan satu contoh soal saja. Ini hanya sebagai gambaran. Salah satu langkah penyusunan silabus adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam menyusun indikator. Pengembangannya sesuai dengan kecuali. Jadi di sini jawabannya adalah jenis tes. Nah, ini adalah salah satu contoh soal pedagogik. Nah, selanjutnya, dan masih banyak ya soal-soal pedagogik. Adapun soal-soal lain itu kami sudah buat beberapa video terkait soal-soal pedagogik yang terkait dengan kisi-kisi P3K ini. Nanti teman-teman bisa cek di channel ini. Ada banyak soal-soal, contoh soal yang kami sudah buat videonya. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini juga menjadi salah satu materi yang akan muncul di seleksi P3K. Jadi bukan hanya kompetensi pedagogi, tapi juga kompetensi profesional. Guru yang memiliki kompetensi profesional adalah guru yang menguasai pengetahuan yang luas, khususnya bahan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Dengan kata lain, adalah menguasai materi yang sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya, guru bahasa Indonesia maka wajib menguasai materi-materi terkait bahasa Indonesia. Dan soal-soal terkait bahasa Indonesia itu akan muncul nanti di seleksi P3K. Jadi nanti akan sesuai dengan mata pelajaran. Begitupun dengan guru IPA, guru IPS, seperti itu. Soal-soalnya kurang lebih juga sama dengan soal UKG atau pretest ya. Di tahun 2019 ada pretest PPG, itu soal-soalnya kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang perlu adalah mempersiapkan diri sejak dini, membaca sebanyak mungkin soal-soal P3K. Sekali lagi, soal-soalnya sudah banyak videonya kami buat, silahkan dicek di channel ini. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh soal profesional. Ini adalah soal IPA ya, rantai makanan. Kami bacakan soalnya. Perhatikan jaring makanan berikut ini. Kemungkinan yang paling tepat yang akan terjadi jika tikus pada jaring makanan tersebut punah. Nah, ada 5 opsi A sampai E, maka jawabannya adalah E. Elang dan ular berkompetisi ketat memperebutkan kelinci.
Nah, ini adalah soal IPA, soal profesional terkait dengan mata pelajaran IPA. Jadi akan muncul soal-soal seperti ini sekali lagi terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya kompetensi manajerial adalah kemampuan seorang guru dalam mengatur atau mengelola pembelajaran atau memimpin. Jadi sisi-sisi manajerial akan digali di sini. Soal-soalnya juga sudah ada video yang kami buat terkait contoh soal kompetensi manajerial ini. Teman-teman bisa cek, kami tampilkan salah satu contohnya. Nah, seperti ini. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan atau bawahan Anda? Jadi misalnya kita jadi kepala sekolah seperti itu. A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawaban yang paling benar adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Jadi harus memberikan pekerjaan kepada seseorang sesuai dengan skillnya, sesuai dengan keterampilannya. Nah, ini adalah salah satu sisi manajerial dari seorang guru. Mungkin ada yang bertanya, ini kan termasuk tugas dari kepala sekolah. Nah, tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan bahwasanya guru nanti akan menjadi salah satu kepala sekolah di daerahnya. Guru tersebut akan menjadi kepala sekolah di daerahnya. Dengan demikian ini perlu, kompetensi manajerial ini sangat perlu. Dan bukan manajerial dalam hal kepemimpinan sekolah saja, termasuk manajerial dalam hal pembelajaran. Mengelola pembelajaran dan selanjutnya. Selanjutnya adalah soal tentang kompetensi teknis. Jadi nanti akan ada juga soal-soal tentang kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini ringkasnya hampir sama dengan bidang ya. Untuk kita guru yaitu pedagogi dan profesional. Soal-soal pedagogi dan soal-soal yang terkait dengan mata pelajaran kita masing-masing. Jadi kami simpulkan dalam kisi-kisi soal P3K itu ada 4 kompetensi yang akan diujikan. Yang pertama adalah pasti akan ada tentang kompetensi pedagogi. Kemudian kompetensi profesional atau terkait dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian manajerial, teknis ini ya hampir sama tadi dengan profesional dan pedagogi ya, seperti itu. Yang pasti teman-teman ketahui adalah tidak ada SKD. Ini sudah disampaikan oleh Dirjen GTK, kami sempat membacanya di salah satu media. Kami tidak tampilkan di sini. Kami sudah baca, teman-teman bisa cek nanti di Google. Ada pernyataan dari Dirjen GTK di salah satu media menyatakan bahwa tidak akan ada SKD. Yang ada adalah SKB. Nah, SKB itu ya kurang lebih 4 kompetensi yang sudah kami jelaskan tadi. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? A. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. D. Tanpa guru proses belajar siswa terganggu. Silakan Bapak Ibu, waktunya 10 detik untuk menjawab soal ini. Oke, jawabannya adalah ini dia, berwarna pink. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. Karena inilah peranan guru yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Seperti itu, yaitu menjadi panutan, untuk menjadi teladan untuk siswa. Lanjut di nomor 2, problem solving dan discover learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal A. Individual thinking. B. Direct thinking. C. Critical thinking. Dan D. Personal thinking. Waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah critical thinking. Karena inilah yang dibangun dalam problem solving dan discover learning dari 4C, komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan terakhir adalah critical thinking. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Prinsip cooperative learning kecuali A. Kerjasama mencapai tujuan.
B. Kemampuan kerja individu. C. Saling interaksi. D. Saling tergantung tapi saling memberi. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah kemampuan kerja individu, karena yang diminta adalah kecuali. Sementara cooperative learning itu adalah pembelajaran yang memfokuskan pada kerjasama siswa. Nah, seperti itu. Ketika kerja individu, maka itu tidak kooperatif lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Memilih media mempertimbangkan A. Kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. B. Kecanggihan media. C. Kesesuaian media dengan paradigma pembelajaran. D. Kelengkapan dan kualitas media. 10 detik mulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Kecanggihan media itu bukan hal menjadi prioritas, karena meskipun medianya canggih, kalau tidak sinkron dengan tujuan dan materi serta pengembangan siswa itu kan tidak terlalu signifikan efeknya, seperti itu. Begitupun dengan kelengkapan dan kualitas media. Lanjut ke soal berikutnya. Guru menggunakan media dalam mengajar karena tuntutan kurikulum, anjuran kepala sekolah, media membantu siswa agar lebih mudah memahami, keberadaan media mengurangi beban tugas guru. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah media membantu siswa agar lebih mudah memahami. Ya, sebentar kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita kupas satu persatu jawabannya sama-sama. Lanjut, hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah A. Kemampuan siswa memahami materi. B. Keaktifan siswa belajar di kelas. C. Keaktifan siswa menulis karangan. D. Keterampilan siswa menulis paparan atau cerita. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah keaktifan siswa belajar di kelas. Oke, kita lanjut. Nanti setelah soal semua dikerjakan, baru kita kembali ke soal nomor 1 untuk mengkaji lebih dalam secara bersama-sama. Oke, lanjut. Langkah PTK dapat dilakukan sebagai berikut. Perencanaan, observasi, pelaksanaan refleksi. Refleksi, perencanaan, observasi, pelaksanaan. Observasi, perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Itu adalah urutan yang tepat ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, lanjut. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah. B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. C. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, jawabannya adalah proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Kita lanjut.
Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru untuk mengembangkan ciri, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. 10 detik dari sekarang. Baik, jawabannya adalah kompetensi profesional. Lanjut. Keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik. 10 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah kompetensi kepribadian. Oke, sampailah kita di 10 soal yang kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu bisa ngecek berapa tadi yang benar dan berapa yang salah. Nah, sekarang kita kembali ke soal nomor 1 untuk mengkaji jawaban dari setiap soal tadi. Tadi di sini nomor 1, mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? Jadi, jawabannya yang benar tadi adalah perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. Karena memang salah satu fungsi utama yang tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi apapun yaitu peranan guru sebagai teladan, baik dalam pembelajaran maupun dalam hal keseharian. Kalau kita jawaban B, guru sebagai sumber ilmu, memang dulu sebelum ada teknologi yang berkembang secanggih saat ini, ya benar bahwasanya guru bahkan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Tapi di dunia abad 21 sekarang ini, bahkan sumber ilmu itu banyak sekali, termasuk dalam hal internet. Bahkan kalau kita katakan internet itu lebih pintar daripada guru, itu fakta, karena pengetahuan di internet lebih banyak. Tapi ketika berbicara keteladanan, itu tidak akan didapatkan secara langsung dari internet. C. Keputusan tindakan memerlukan jenis dan kreativitas belajar siswa. Opsi C ini tidak terlalu sinkron ya dengan jawaban di atas, soal di atas. Nah, kita lanjut ke soal berdua tadi, nomor 2. Problem solving dan discover learning dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal critical thinking. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, 4C itu komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan salah satunya adalah critical thinking. Ini memang target dari dua model pembelajaran ini, salah satu target dalam dua model pembelajaran ini. Soal selanjutnya, prinsip cooperative learning kecuali jadi jawabannya adalah kemampuan kerja individu, karena yang diminta adalah kecualinya. Nah, cooperative learning itu menitik beratkan kepada kerjasama. Sementara kalau berbicara individu itu berbanding terbalik dengan kerjasama. Lanjut, memilih media mempertimbangkan. Nah, tadi jawabannya di sini kesesuaian media dengan tujuan. Karena memang kalau misalnya kita pilih kecanggihan media, bagaimanapun kan canggihnya media pembelajaran tersebut, ketika tidak sinkron dengan tujuan dan materi serta perkembangan siswa, itu tidak akan signifikan dampaknya. Begitupun kalau kualitas media atau kelengkapan media. Dan kalau begini, ketika kita memilih jawaban D ini, maka daerah-daerah terpencil tidak bisa menggunakan media dong kalau begitu, karena kelengkapannya kurang. Tidak. Jawabannya tidak ya, karena media itu tidak selamanya harus yang berkualitas ataupun lengkap. Tergantung kita guru bagaimana memanfaatkan media itu. Meskipun lengkap, tapi kalau kita tidak kreatif menyinkronkan dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa, itu tidak akan signifikan. Nah, di sini guru menggunakan media dalam mengajar karena media membantu siswa agar lebih mudah memahami. Jangan karena tuntutan kurikulum, jangan karena anjuran kepala sekolah, jangan karena keberadaan media mengurangi beban tugas guru. Dengan kata lain, kita sekedar memberikan media kepada siswa, kemudian kita meninggalkannya belajar sendiri. Itu keliru. Hasil kegiatan berikut yang paling tepat diukur dengan non-tes adalah, jawabannya adalah keaktifan siswa belajar di kelas, karena ini lebih cocoknya dengan pengamatan atau observasi. Kemudian ini langkah-langkah PTK. Ini menjawabnya, kuncinya sebenarnya selalu berawal dari perencanaan. PTK itu selalu berawal dari perencanaan. Nah, yang ada adalah A dengan D otomatis, C dengan DD sudah pasti salah. Nah, kalau kita lihat A, perencanaan, observasi, pelaksanaan, refleksi, ini
terbalik sih sebenarnya di sini. Harusnya perencanaan dulu, baru dilaksanakan, baru kita amati, baru kita nilai. Jadi jawabannya adalah D. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa, ya, jawabannya adalah proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Ya, pembelajaran itu harus memang direncanakan, mulai dari materinya apa, kemudian penilaiannya bagaimana, seperti itu. Tidak bisa hanya sekedar jadi administrasi sekolah yang kita buat kemudian disimpan seperti itu, ataupun kelengkapan sertifikasi, berarti yang tidak sertifikasi tidak perlu RPP, seperti itu. Kemudian D, opsi pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasikan, jangan sekedar jadi bahan dokumentasi. Ini seorang guru yang membeli dan membaca buku itu memang arahnya ke profesional, ya, meningkatkan profesionalisme. Keinginan dan usaha tidak terlambat datang ke sekolah itu memang ranah kepribadian. Oke, demikianlah untuk tryout pertama hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran dan pemahaman baru pada teman-teman semua. Insya Allah selanjutnya kita akan lanjut dengan tryout kedua. Pantau terus channel ini, tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar ketika ada tryout kedua Bapak Ibu langsung mengetahuinya dan bisa latihan lagi. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.